Balik lagi dengan gua Rian Tiarno. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai motor Jupiter MX. Nah, pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya dipercaya oleh salah satu rekan saya dulu itu untuk merestorasi motor kesayangannya gitu. Kali ini kita bukan bicara soal nominal atau harga motor tersebut, mungkin lebih ke histori atau kenangan motor tersebut. Jadi si owner ini memiliki dua motor, tapi yang paling disayang adalah motor ini gitu. Jadi mungkin dia punya motor ini dari zaman pacaran, jadi terlalu banyak histori atau setiap goresan di bodi motornya itu mengandung misteri entahlah gitu. Jadi saya dimintai untuk merestorasi atau membuat motor ini mengkilap lagi lah gitu. Jadi tanpa merubah keasliannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai untuk eksekusi. Oke guys, inilah tampilan sepeda motor yang akan kita restorasi. Banyak sekali retakan-retakan, goresan. Salah satunya ini strippingnya saking panasnya, kena panas, kena hujan sampai dia rapuh. Ini juga batok kepalanya kusam. Coba kita lihat bagian samping, lihat penuh dengan goresan-goresan. Entah goresan dari plat nomor kendaraan lain atau mungkin entah digigit tikus apa kucing, entahlah. Lihat nih strippingnya, rapuh banget. Sekali towel langsung lepas. Dan gak kalah mengenaskan, lihat knalpotnya, covernya penyok guys. Pokoknya motor ini entah kejemur tiap hari atau gimana, warnanya tuh pudar, jadi buat naikin juga udah nggak semangat. Dan ini sebagai bagian dari sebelah kiri guys. Kalau kalian lihat nih bagian rantai nih, bagian gear itu paselin semua guys. Tahap selanjutnya akan kita lepas semua bodi dari rangka motor guys, supaya bisa kita lanjut ke pengecatan. Nah ini guys penampakan setelah kita pretelin dari rangka motor. Mohon maaf nggak sempet kerekod karena buru-buru dikejar waktu nih guys. Durasi cuma 2 hari harus clear ini motor. Nah ini bodi-bodi yang udah kita lepas. Nanti selanjutnya kita amplas supaya bisa masuk ke tahap epoksi atau cat primer. Banyak bagian di bodi-bodi ini udah pada patah guys, udah pada patah-patah lah. Dan ini penampakan bodi setelah kita amplas nantinya agar bisa kita lanjut ke tahap cat epoksi. Nah ini gua mulai masuk ke tahap epoksi. Di tahap inilah guys yang paling penting dalam sebuah pengecatan, karena nantinya akan jadi pondasi cat di atasnya. Apabila tanpa diepoksi nanti akhirnya cat akan mudah mengelupas karena nggak ada daya cengkram atau gigit pada media cat. Dan inilah hasil dari epoksi kita. Kita tunggu kering, kemudian kita amplas dan baru bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu warna utama. Karena di sini kita akan menggunakan warna jenis solid yaitu warna hitam. Dan inilah kita sudah masuk ke tahap pengecatan utama yaitu warna hitam. Usahakan pada saat pengecatan lapisan demi lapisan supaya untuk memastikan seluruh bodi motor tertutup cat. Nggak lucu kan kalau udah finishing, udah masuk tahap pernis atau clear, ternyata ada bagian dari bodi motor yang masih belum tertutup cat. Hehehehe. Oh iya teman-teman, cat yang saya gunakan ini jenis PU. Karakter cat ini
cepat sekali kering, dalam hitungan menit sudah kering teman-teman. Jadi untuk mengakali atau menyiasati buat kalian-kalian yang sudah diburu waktu atau dikejar oleh target, maka cat jenis PU inilah jalan solusinya. Memang harganya agak lebih mahal, tetapi untuk memberi solusi kepada diri Anda, cat ini sangat rekomendasi. Dan buat kalian yang memiliki budget pas-pasan, ada solusi lain yaitu cat jenis NC. Cuma kekurangan cat jenis NC ini untuk daya keringnya cukup lama. Jadi kalian harus bersabar. Mungkin kalau nggak bersabar sudah kepegang-pegang atau ada binatang-binatang kecil yang nempel. Wek. Oh iya, buat kalian nih kalau heran lihat spray gun saya ada botol teh pucuk tuh, itu buat menyiasati teman-teman, karena di dalamnya tuh catnya gimana ya, ada gumpalan-gumpalan cat, jadi saya menyiasatinya dengan ditambahin botol teh pucuk supaya nggak bercampur dengan warna lain, karena saya cuma punya satu spray gun teman-teman. Jadi harusnya nih buat kalian yang benar-benar fokus di dunia painting atau pengecatan, usahakan kalian punya minimal 2 spray gun, satu buat cat warna dan satunya khusus untuk pernis, supaya hasilnya lebih maksimal, nggak ada sisa-sisa cat lain yang larut dan ikut tersemprot ke media pengecatan. Dan inilah hasil dari pengecatan warna hitam kita. Manis bukan? Walaupun belum di finishing atau pernis, sudah kelihatan hitam pekat sekali karakter cat ini. Itu seluruh bagian sudah kita cat warna hitam. Nanti lanjutnya kita masuk ke tahap pernis atau finishing untuk di dunia pengecatan. Nah, ini kita udah masuk ke tahap pernis atau finishing. Usahakan pada saat pelapisan vernis kalian tahap demi tahap, jangan langsung tebel ya teman-teman, karena apa, efeknya nanti akan meler atau blewer. Jadi usahakan 3 lapisan nih, 3 lapisan dengan tahap jarak minimum itu kira-kira ya 10 menit apa 20 menit per tahap lapisan. Jadi untuk menghindari pertama pernis blewer atau melewer, jadi nggak akan bagus gitu. Yang kedua, untuk menghindari penumpukan pernis, jadi pernis awal tuh tunggu durasi 10 atau 20 menit, itu lapisan pertama kering, kemudian lapisan kedua juga dengan jeda yang sama. Tapi terlalu lama jeda juga nggak bagus teman-teman. Jadi harusnya jeda hitungan menit saja, 10 menit atau 20 menit. Itu waktu yang menurut saya cukup ideal. Dan inilah hasil dari pengecatan kita. Manis bukan? Hitam-hitam menggoda gitu. Sampai-sampai kalian mungkin bisa ngaca nih kalau muka kalian ada di depan situ gitu. Weh,
mungkin agak berlebihan ya. Enggak kok, bercanda tadi. Dan inilah setelah kita pasangin stripping, karena konsep awal kita adalah restorasi. Yang namanya restorasi adalah mempertahankan keaslian kendaraan, jadi nggak ada yang saya rubah. Jadi konsep awal kita ya hanya mempermanis atau memperbarui cat kendaraan tersebut. Dan itu kita lihat sasisnya tuh. Kita lihat sasisnya kotor sekali, sampai saya ikat tuh biar nggak lari-lari. Dan inilah hasilnya. Dan ini penampakan kendaraan pada awal kedatangan. Jadi sebelum dicat bisa kalian lihat tuh kondisinya seperti apa, bisa kalian nilai sendiri, dan nanti akan kita bandingkan setelah dicat. Dan inilah hasil setelah pengecatan. Mengkilap, warna hitamnya itu menggoda gitu loh. Jadi bikin ngangenin warnanya. Itu bisa kita lihat bagian blok mesin yang tadinya kalian bisa lihat sendiri kan penuh dengan paselin gemuk atau oli yang udah keras, mungkin udah ratusan tahun, berlebihan. Dan ini kita bisa lihat bagian deck atau bodi kasarnya, semuanya sudah enak dipandang mata lah setidaknya. Nah, itu hasil dari restorasi kita. Mungkin jauh dari kata sempurnanya teman-teman, namanya manusia, tempatnya kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, oke. Selalu ikuti terus channel gua. Jangan lupa subscribe and like supaya gue lebih semangat lagi teman-teman. Karena gue juga agak-agak jenuh nih, segitu-gitu aja subscriber. Oke, gue Rian Terno pamit undur diri.